Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Etisha Indarosa, NIM T20191233. Di sini saya akan menjelaskan tentang proposal penelitian tindakan kelas yang telah saya buat. Yang pertama, judul penelitian, yaitu upaya meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran melalui metode wahdah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam, materi surat At-Tin, siswa kelas 5A di SDN Senduro 1, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, tahun pelajaran 2021-2022. Alasan saya mengangkat judul tersebut yaitu karena Al-Quran artinya bacaan, yaitu bacaan bagi orang-orang yang beriman. Bagi umat Islam, membaca Al-Quran merupakan ibadah. Membaca dan memahami isi dari Al-Quran merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh umat muslim untuk dijadikan pedoman dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pada mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD, banyak materi pelajaran yang mengandung ayat-ayat Al-Quran, khususnya surat-surat pendek yang biasa disebut dengan juz amma. Surat-surat pendek tersebut harus dihafalkan dan mengandung arti yang luas yang harus difahami oleh siswa. Guru merupakan komponen yang dianggap sangat penting dalam proses pembelajaran karena guru berhubungan langsung dengan peserta didik yang menjadi subjek dan objek belajar. Bagaimanapun bagus dan idealnya kurikulum pendidikan, bagaimanapun lengkapnya sarana dan prasarana pendidikan, tanpa diimbangi dengan kemampuan guru dalam mengimplementasikannya, maka semuanya akan kurang bermakna. Hal tersebut menjelaskan bahwa guru memiliki peranan penting dalam proses pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar, guru memiliki tanggung jawab untuk mengelola kelas dan bagaimana menciptakan lingkungan kelas yang kondusif, menyenangkan, dan menarik untuk belajar sehingga dapat menghasilkan hasil belajar yang maksimal bagi peserta didik. Apabila dalam proses belajar mengajar, peserta didik tidak memperhatikan dan tidak tertarik saat guru menjelaskan materi pelajaran, maka artinya peserta didik merasa jenuh atau bosan. Dengan demikian, guru perlu menciptakan lingkungan yang kondusif, salah satunya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran. Oleh karena itu, dibutuhkan metode pembelajaran yang dapat membuat peserta didik tertarik, membantu peserta didik memahami dan mencerna materi pelajaran secara maksimal. Metode pembelajaran merupakan suatu cara tertentu untuk menyampaikan materi pelajaran. Metode digunakan oleh guru untuk mengkreasi lingkungan belajar dan mengkhususkan aktivitas di mana guru dan siswa yang terlibat selama proses pembelajaran berlangsung. Guru Pendidikan Agama Islam di SDN Senduro 1 mengatakan bahwa pembelajaran PAI untuk materi hafalan surat-surat pendek saat ini kurang maksimal dikarenakan kegiatan belajar mengajar dilakukan dengan daring. Pada saat tatap muka pun juga masih kurang maksimal dikarenakan sebagian kecil siswa di kelas 5A kurang memahami dan kurang binaan tentang mengaji atau membaca Al-Quran, sehingga rendahnya kemampuan untuk menghafal. Berbagai metode sudah dicoba oleh guru tersebut, tetapi hasilnya tetap sama. Dalam hal ini, faktor yang ada di dalam diri siswa tersebut yang mempengaruhi rendahnya kemampuan untuk menghafal. Selanjutnya, berdasarkan wawancara oleh salah satu peserta didik di SDN Senduro 1, bahwa pada saat menghafal surat-surat pendek tersebut mengalami kesulitan karena peserta didik diberi tugas untuk mencatat surat pendek serta artinya lalu dituntut untuk menghafalkan secara langsung. Oleh sebab itu, siswa tidak nyaman, mudah bosan, dan menghafal serta tampil di depan merupakan sesuatu yang ditakuti oleh siswa. Yang menjadi hambatan yaitu sebagian kecil para siswa sangatlah lambat dalam menghafalkan surat-surat yang dipelajari. Nah, dilihat dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa siswa kurang binaan tentang mengaji atau membaca Al-Quran. Metode yang digunakan guru sudah tepat, namun cara penyampaiannya masih terbilang masih kaku, sehingga siswa merasa kurang menyenangkan dan cenderung membosankan, sehingga siswa menjadi malas untuk menghafal surat-surat pendek tersebut. Selanjutnya, identifikasi masalah. Dari uraian latar belakang di atas,
dapat diidentifikasi beberapa masalah: adanya pandemi sehingga proses pembelajaran kurang maksimal, kurangnya pemahaman dan binaan siswa tentang membaca Al-Quran, rendahnya minat dan kemampuan menghafal peserta didik, kegiatan pembelajaran yang cenderung membosankan karena pembawaan guru yang terlalu serius. Selanjutnya, rumusan masalah. Bagaimana penerapan metode wahdah pada materi pelajaran Pendidikan Agama Islam materi surat At-Tin siswa kelas 5A di SDN Senduro 1, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, tahun pelajaran 2021-2022. Bagaimana peningkatan kemampuan menghafal Al-Quran melalui metode wahdah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi surat At-Tin siswa kelas 5A di SDN Senduro 1, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, tahun pelajaran 2021-2022. Cara pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode wahdah. Dengan menggunakan metode tersebut, diharapkan dapat meningkatkan kemampuan menghafal Al-Quran pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi surat At-Tin siswa kelas 5A di SDN Senduro 1, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, tahun pelajaran 2021-2022. Indikator keberhasilan yang diukur dalam penelitian ini adalah meningkatnya kemampuan hafalan siswa. Adapun tujuan penelitian ini yang pertama yaitu untuk mengetahui penerapan metode wahdah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi surat At-Tin siswa kelas 5A SDN Senduro 1, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, tahun pelajaran 2021-2022. Untuk mengetahui peningkatan kemampuan menghafal siswa melalui metode wahdah pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi surat At-Tin kelas 5A SDN Senduro 1, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, tahun pelajaran 2021-2022. Adapun manfaat penelitian ini yaitu secara teoritis, penelitian ini dapat menambah khasanah keilmuan tentang kemampuan menghafal Al-Quran, khususnya metode pembelajaran, dalam mengembangkan kualitas pendidikan dan dapat menjadi gambaran dalam melaksanakan pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, sehingga meningkatkan hasil belajar terhadap materi pembelajaran yang diajarkan. Adapun manfaat bagi peneliti yaitu dapat digunakan sebagai acuan bagi para guru dalam menerapkan metode-metode menghafal dan mempelajari ayat-ayat Al-Quran. Manfaat bagi guru agar dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang penerapan metode wahdah dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Manfaat bagi peserta didik yaitu dapat dijadikan pedoman untuk meningkatkan kemampuan menghafal ayat-ayat Al-Quran. Selanjutnya, definisi istilah. Di sini saya ada 3 variabel, yaitu kemampuan menghafal Al-Quran, metode wahdah, dan mata pelajaran PAI materi surat At-Tin. Kemampuan menghafal Al-Quran yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kesanggupan seseorang dalam melakukan kegiatan melafalkan ayat-ayat Al-Quran yang diucapkan tanpa melihat teks atau catatan. Batasan pembahasan kemampuan menghafal Al-Quran ini meliputi prinsip-prinsip menghafal Al-Quran, faktor-faktor yang mempengaruhi menghafal Al-Quran. Yang kedua, metode wahdah. Metode wahdah yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu cara menghafalkan satu persatu ayat-ayat yang hendak dihafalkan. Setiap ayat dibaca berulang-ulang 10 kali atau lebih sehingga terbentuknya pola bayangan ayat yang telah dihafalkan tersebut. Tentu saja dalam menggunakan metode terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaannya. Begitu juga dengan metode wahdah. Selanjutnya, materi pembelajaran PAI materi surat At-Tin. Mata pelajaran PAI yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu usaha membimbing seseorang agar memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama Islam di jalan hidupnya. Mata pelajaran PAI ini mencakup atas karakteristik, tujuan, dan ruang lingkup. Adapun yang dimaksud pada mata pelajaran PAI ini yaitu terfokus pada materi surat At-Tin.
Selanjutnya, kajian terdahulu yang saya ambil yaitu ada dua. Yang pertama, dari Lailatul Zuhro dengan judul Peningkatan Kemampuan Menghafal Al-Quran dengan menggunakan metode tikrari. Materi, mari menghafal surat Al-Adiyat di kelas 4A MI Al-Huda Sidoarjo pada tahun 2018. Yang kedua, dari Panca Budiman dengan judul Upaya Meningkatkan Kemampuan Menghafal Siswa Melalui Metode Kitabah pada materi surat Al-Bayyinah mata pelajaran Al-Quran Hadis di kelas 5 di MTS Al-Hidayah, Desa Mukapaya, Kecamatan Hinai, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara pada tahun 2019. Selanjutnya, kajian teori. Kajian teori ini mencakup 3 variabel. Yang pertama, kemampuan menghafal Al-Quran yang mencakup pengertian kemampuan menghafal Al-Quran, prinsip-prinsip dalam menghafal Al-Quran, faktor-faktor yang mempengaruhi menghafal Al-Quran, dan tujuan menghafal Al-Quran. Yang kedua, metode wahdah yang mencakup pengertian metode wahdah, tahapan-tahapan metode wahdah, dan kelebihan dan kekurangan metode wahdah. Yang ketiga, mata pelajaran PAI materi surat At-Tin yang mencakup pengertian mata pelajaran PAI, karakteristik mata pelajaran PAI, tujuan mata pelajaran PAI, ruang lingkup mata pelajaran PAI, dan materi surat At-Tin. Metode yang digunakan peneliti yaitu metode penelitian tindakan kelas dengan jenis penelitian kuantitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di kelas 5A SDN Senduro 1 yang terletak di Jalan Raya Sermadohir nomor 126, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang, yang terletak sebelum Pura Mandaragiri, Semeru Agung. Penelitian ini akan dilaksanakan pada semester ganjil, yaitu pada bulan November 2021. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 5A SDN Senduro 1 tahun pelajaran 2021-2022 dengan jumlah 22 siswa dalam satu kelas, yaitu 9 siswa laki-laki dan 13 siswi perempuan. Penelitian ini direncanakan akan menggunakan 2 siklus, di mana siklus tersebut berfungsi untuk melihat perubahan hasil belajar siswa dalam menghafal. Siklus pertama akan fokus pada hafalan siswa, dan siklus kedua akan fokus pada peningkatan hafalan siswa. Peneliti menggunakan rincian langkah-langkah yang berdasarkan pada desain model Chemis and MC Taggart, yaitu model desain yang mencakup 4 tahapan, yakni perencanaan, tindakan, pengamatan, dan refleksi. Selanjutnya, pelaksanaan siklus penelitian pada siklus 1. Yang pertama, perencanaan. Guru dan tim kolaborasi menganalisis kurikulum, menyusun RPP, menyiapkan bahan ajar atau alat-alat yang mendukung proses pembelajaran, menyusun instrumen pengumpulan data. Yang kedua, tindakan atau action. Pelaksanaan tindakan ini mengacu pada rencana pembelajaran atau RPP yang telah disusun sebelumnya dengan skenario, yaitu kegiatan awal, guru melaksanakan pengkondisian kelas, menyampaikan tujuan pembelajaran, dan memotivasi siswa. Pada kegiatan inti, guru melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan metode wahdah, dan kegiatan penutup, guru melakukan tindakan refleksi, tindak lanjut, dan evaluasi. Selanjutnya, pengamatan. Dalam tahap ini dilakukan pengamatan terhadap proses pembelajaran di kelas secara langsung agar memperoleh data yang akurat untuk perbaikan pada siklus selanjutnya. Fokus pengamatan pada tahap ini yaitu aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dan aktivitas guru dalam mengelola proses pembelajaran mata pelajaran PAI, materi surat At-Tin dengan menggunakan metode wahdah. Selanjutnya, refleksi. Kegiatan refleksi dilakukan langsung setelah pembelajaran selesai, yaitu mengkritisi dan mendiskusikan hasil pengamatan antara guru dengan peneliti untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan mencari kendala atau hambatan selama pembelajaran. Pada siklus kedua, tahapan-tahapan yang dilakukan persis seperti pada siklus yang pertama. Perbedaannya yaitu pada titik tekan fokus tindakan lebih pada usaha peningkatan hafalannya sebagai penguatan dan adanya tes performance di mana siswa menyetorkan hasil hafalan mereka kepada guru secara bergantian.
Demikian pula langkah observasi. Hasilnya ditekankan pada analisis hasil mengenai peningkatan kemampuan hafalannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, penilaian unjuk kerja atau performance. Selanjutnya, instrumen penelitian, yaitu yang pertama, lembar pengamatan aktivitas guru, lembar pengamatan aktivitas siswa, dan lembar penilaian performance siswa. Teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu teknik analisis deskriptif kuantitatif yang dapat dianalisis secara deskriptif yaitu berupa daftar nilai menghafal siswa kelas 5A materi surat At-Tin, yaitu menggunakan rumus 1 untuk mengetahui nilai siswa. Selanjutnya rumus 2 untuk mengetahui nilai rata-rata kelas, dan rumus 3 untuk mengetahui presentase ketuntasan belajar siswa. Selanjutnya, pihak-pihak yang melakukan pengujian data dalam penelitian ini yaitu Kepala Sekolah SDN Semiro 1, Guru Pendidikan Agama Islam kelas 5 di SDN Semiro 1, dan dosen penelitian tindakan kelas Universitas Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember. Selanjutnya indikator keberhasilan. Setelah penelitian ini dilakukan, diharapkan kemampuan menghafal siswa pada mata pelajaran PAI materi surat At-Tin mencapai nilai KKM sebesar 75, serta nilai rata-rata siswa dalam menghafal surat At-Tin mengalami peningkatan mencapai lebih dari 80% dari kegiatan yang dilakukan sebelum menggunakan metode Wahdah dan sesudah menggunakan metode Wahdah. Yang kedua, meningkatnya presentase kriteria ketuntasan belajar lebih dari 80%. Yang ketiga, meningkatnya skor aktivitas guru dan siswa pada proses pembelajaran mencapai lebih dari 80%. Penelitian ini menggunakan bentuk kolaboratif, yakni kerjasama antara peneliti dan guru. Adapun identitas peneliti dan guru sebagai berikut. Terima kasih, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.